Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat jumpa kembali lagi dalam acara Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyatukan hati dalam doa untuk mendengar bagian kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam kuasa Roh Kudus yang selalu mengajak mengingatkan kami bahwa sesungguhnya pertolongan itu dari Tuhan. Karena itu kami datang kepada Tuhan di saat indah ini dalam perenungan firman Tuhan lewat Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Tuhan, Engkau menolong hamba-Mu yang akan menyampaikan. Tuhan, Engkau juga memberkati setiap pemirsa, Bapak Ibu yang mau mendengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyatukan hati untuk mendengar suara-Mu. Amin. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan bagi kita pada episode baru ini, pada bulan Agustus, tersiap di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Mazmur 119, ayatnya yang ke-140, bagian A. Mazmur 119, ayat 140, bagian A. Janjimu sangat teruji. Janjimu sangat teruji. Dengan tema janji Tuhan sangat teruji. Pemazmur memiliki sikap yang lain. Ia memilih firman Allah sebagai pegangan atau pedoman. Taurat, janji, ketetapan, dan lain-lain. Tuhan membuka jalan baginya. Di jalan itu ia merasakan tentram dan aman. Mengapa? Karena melalui firman Tuhan, ia mengerti apa yang baik, apa yang adil, dan apa yang benar. Ia juga hidup di tengah-tengah masyarakat majemuk, tetapi ia jujur. Karena itu ia tidak dapat dipermainkan dalam percaturan kuasa. Ia mengajak umat hidup dalam berpedoman kepada firman Tuhan. Karena janji firman, ya dan amin. Kata janji kita garis bawahi. Lalu tema adalah janji Tuhan sangat teruji. Janji Tuhan sangat teruji. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang pasti pernah berjanji atau berkomitmen konkret dalam sebuah pernikahan kudus. Dalam pengakuan, ketika pendeta bertanya dalam pengakuan, saya mengaku dan berjanji. Dan kalimat seterusnya, di hadapan Allah dan jemaat yang mendengar pada waktu itu. Tetapi pada ujungnya bisa terjadi perceraian. Setiap orang pasti pernah berjanji atau berkomitmen, tetapi tidak terlaksana. Janji berbagai hal dalam tanda kutip, artinya berjanji, berkomitmen dalam hal-hal dalam tanda kutip, tetapi juga tidak terlaksana atau ingkar janji karena situasi dan kondisi. Janji itu bisa berubah karena sikon, karena sifat manusia, terlalu mudah membuat janji dan terlalu mudah juga mengingkar janji. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat ciptaan Tuhan, sebagai umat kepunyaan Tuhan, umat pilihan Tuhan, kita selalu berhak untuk menerima janji Tuhan. Bagaimana dan di mana? Melalui firman Tuhan atau Alkitab. Sediakan waktu untuk bersatu teduh, membaca Alkitab dan berdoa. Karena di dalam firman Tuhan ada janji-janji Tuhan. Ada beberapa ayat perbandingan tentang janji-janji Tuhan. Bilangan 23 ayat 19. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya,
atau berbicara dan tidak menepatinya? Mazmur 12. Saya akan membaca beberapa ayat sebagai perbandingan dari janji. Mazmur 12 ayatnya yang ke-7. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Kemudian Matius pasal 24 ayatnya yang ke-35. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Dan perbandingan ayat tentang janji yang terakhir adalah di dalam 2 Petrus 3 ayat 9a. Tuhan tidak lalai. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dari beberapa perbandingan ayat tentang janji firman Tuhan, maka ada hal penting dalam kehidupan kita, yaitu keadaan dunia ini boleh-boleh saja berubah. Keadaan dunia ini boleh-boleh saja berubah. Berubah dalam faktor ekonomi misalnya, pendidikan, politik, sosial, budaya dan lain-lain. Tetapi perkataan firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Perkataan firman Tuhan kekal selama-lamanya. Janji firman Tuhan ya dan amin. Manusia bisa berjanji, bisa ingkar. Tetapi janji Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan itu ya dan amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah berada pada bulan yang ke-8. 7 bulan sudah kita melewatinya dalam suka dan duka. 7 bulan sudah kita berjalan dalam semua hal yang kita alami. Kita melewati sebuah zona kuning, berhati-hati. Kita juga ada pada zona merah, berhenti. Kita juga ada pada zona hijau, berjalan. Kita telah melewati zona-zona lalu lintas kehidupan di 7 bulan yang lalu. Dan episode baru ini, atau kita berada di bulan Agustus, bulan yang ke-8. Kembali kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa janji Tuhan teruji. Janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan tidak pernah teringkar. Itu di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena itu setialah dalam saat teduh untuk mendengar janji-janji Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Melewati 7 bulan yang lalu. Lalu kita berada pada sebuah bulan yang baru. Bulan ke-8, bulan Agustus. Sebagai bangsa dan negara, kita ada pada bulan kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus nanti. Oleh karena itu, kita kembali diingatkan bahwa sejarah membuktikan, mencatat bahwa kita ada pada bulan Agustus, yaitu bulan kemerdekaan, terlepas dari penjajahan. Lalu lebih khusus, sebagai umat kepunyaan Tuhan, atas dasar perjanjian, atas dasar firman Tuhan, maka kita juga ada dalam sebuah kemerdekaan di dalam kasih Yesus Kristus. Untuk itu, terlepas dari semua pergumulan, persoalan yang bisa melepaskan kita dari semua hal itu, hanyalah janji Tuhan, hanyalah doa, hanyalah seruan kepada Tuhan, hanyalah firman Tuhan. Bersaat teduh mendengar suara Tuhan, maka di dalamnya ada janji Tuhan kepada kita. Firman Tuhan akan menjadi pelita dalam kaki kita, langkah kehidupan kita, tetapi juga firman Tuhan akan menjadi terang, menerangi perjalanan kehidupan kita di bulan Agustus ini, di bulan yang baru ini. Kita garis bawahi, janji Tuhan teruji, di mana hanya di dalam kebenaran firman Tuhan. Bersaat teduhlah setiap saat, waktu untuk mendengar janji-janji Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Kita satu hati di dalam doa ketika usai kita mendengar janji Tuhan di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dalam kuasa Roh Kudus yang selalu mengajak mengingatkan kami untuk bersatu teduh, mendengar suara Tuhan, mengimani janji Tuhan, itu hanya di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami belajar dari Mazmur, kami belajar dari pemazmur. Ia hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, tetapi ia begitu jujur dan setia karena dia hanya mendengar janji Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Itu hanya di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur karena kami ada di bulan yang baru. Kami bersyukur karena hidup ini Tuhan beri. Kami bersyukur karena nafas ini Tuhan memberikan, sehingga kami boleh hidup, kami boleh bekerja, kami boleh melakukan segala aktivitas kami di minggu kerja yang berjalan, tetapi di bulan yang ke-8 ini, di bulan Agustus. Kami sudah melewati 7 bulan yang lalu dengan berbagai persoalan, dengan berbagai tantangan. Kami percaya janji Tuhan ya dan amin. Ketika kami berseru kepada Tuhan, maka Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab doa-doa kami. Karena janji firman Tuhan ya dan amin. Ya Tuhan, sempurnakan bagian firman ini di setiap pendengar, pemirsa, Bapak Ibu yang tergerak dan terbuka hati mau menerima janji firman Tuhan. Tuhan berikan semangat kekuatan yang baru. Tuhan berikan kuasa dan kemampuan untuk mau mendengar suara Tuhan hanya di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami ada di bulan yang baru. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon kuasa dan pertolongan Tuhan, hikmat dan kuasa Tuhan ada pada para pemimpin kami, baik presiden dan seluruh jajaran, tapi juga semua para pemimpin yang ada di provinsi-provinsi di Indonesia. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk BPM Sinode GKI di tanah Papua. Kami berdoa untuk klasis-klasis yang ada di Papua dan Papua Barat. Tuhan memberkati pergumulan pelayanan yang berlangsung. Secara khusus klasis GKI Yapen Selatan dengan program Tabura Injil. Biarlah sarana ini tetap terus dipakai untuk menyatakan kuasa dan kebesaran Tuhan. Tuhan berkati sarana ini. Semua yang berhak bertanggung jawab dan mengelolanya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Melangkah di bulan yang baru, minggu kerja yang baru, kami percaya bahwa janji Tuhan bagi kami, perlindungan Tuhan bagi kami, berkat Tuhan bagi kami, iya dan amin. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang selalu berjanji akan menjaga melindungi kami, dalam kuasa dan pertolongan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian bagian Tabura Injil kelas GKI Yapen Selatan. Terus menyaksikannya, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Amin.